Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Banyak di antara kita yang mencoba menjalani kehidupan dengan lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Tetapi banyak orang yang tidak merasa damai, banyak orang yang tidak merasa penuh sukacita menjalani kehidupannya. Mengapa bisa begitu? Menurut saya, kita terlalu banyak melakukan dan memikirkan apa yang tidak perlu. Malah memikirkan dan melakukan yang hanya membebani kita sendiri. Dan mengapa bisa begitu? Karena kita juga tidak tahu. Seringkali kalau kita diam saja itu kita tidak mengerti harus berbuat apa. Dan karena itu kemudian melakukan sesuatu yang kita sendiri kadang-kadang menyesali akhirnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lebih sedikit berpikir, juga sedikit melakukan kegiatan? Mungkin latihan sederhana ini bisa membantu. Yang pertama, meneliti dan mengamati dan melihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan kita akan heran sendiri. Karena ternyata banyak hal yang kita lakukan dalam sehari-hari itu tidak penting. Kita tidak merasa bertumbuh, kita tidak merasa membantu orang, dan banyak hal. Mungkin bisa kita cek dengan melihat barang-barang yang kita beli. Seringkali kita membeli banyak barang yang kemudian sampai di rumah ternyata tidak bisa dimanfaatkan atau tetap terbungkus rapi, tidak dipakai karena tidak dibutuhkan. Itu adalah sebuah tanda kecil bahwa seringkali kita melakukan tetapi tidak sungguh-sungguh sadar mengapa kita melakukannya. Juga apa yang kita pikirkan. Seringkali yang kita pikirkan sungguh-sungguh yang tidak perlu. Kita seperti otomatis memikirkannya. Kemudian bisa terlalu jauh memikirkannya. Bahkan yang tidak penting pun, yang tidak ada jawabannya, kita pikirkan. Contoh sederhana, misalnya ada pikiran kecil tentang nasib kita di masa depan. Apa ya jadinya ya kalau tahun depan saya pensiun misalnya, atau saya tidak bekerja lagi karena pekerjaan atau perusahaan goyah. Satu pikiran kecil, tapi kemudian mulai berpikir bergulung-gulung. Waduh, nanti saya kemudian tidak bisa mendapatkan penghasilan, lalu kemudian nanti bagaimana dengan anak istri, bagaimana biaya sekolah, macam-macam. Padahal belum terjadi. Dan mungkin tidak terjadi. Tapi ada pikiran kecil seperti itu lalu sudah pikirannya kemana-mana. Dan sampai kemudian kita tidak sadar terus mengikuti pikiran kita yang bergulung-gulung itu, padahal itu tidak berhenti. Itu hanya sekedar contoh. Tapi juga ada hal yang sama sekali tidak berguna. Misalnya, seorang pejabat bertemu dengan pejabat lain yang mungkin sekedar bertemu dan kemudian menjalin persaudaraan, persahabatan antar dua negara. Oh, tapi kita pikirannya sudah macam-macam. Wah, nanti konsekuensinya ada investasi masuk. Macam-macam sampai kita sendiri menjadi lelah karena memikirkan banyak hal. Dan semakin kita sadar, ternyata semakin sedikit yang kita butuhkan. Semakin sadar, ternyata kita semakin melakukan banyak hal yang memang sungguh-sungguh penting. Dan kemudian hidup kita menjadi lebih tenang. Juga memikirkan yang penting-penting. Bahkan kemudian hanya melakukan apa saja yang sungguh-sungguh membuat kita berbahagia dan juga membuat orang lain bahagia.
bukankah apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, sebetulnya kita semua mempunyai cita-cita yang sama, yaitu hidup dalam kebahagiaan, dalam rasa syukur, dan hidup dalam kedamaian. Hanya itu ujungnya. Maka kita perlu sebetulnya mencari dan menemukan apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia, apa yang sungguh membuat kita bersyukur. Dan ternyata menemukan sumber kebahagiaan itu tidak ada di luar sana. Kita tidak pernah bahagia karena sesuatu di luar kita. Itu hanya senang sebentar. Karena sebenarnya bahagia ya kita. Maka menemukan kebahagiaan justru ada di dalam diri kita. Dan kebahagiaan, kedamaian, tidak ada di pikiran. Tidak ada pikiran damai. Pikiran itu positif atau negatif, jernih atau muyek, itu saja. Yang damai itu hati. Maka perlu masuk ke dalam hati dan kemudian menciptakan atau mengharapkan atau melakukan sesuatu yang memungkinkan kedamaian itu muncul dari dalam. Terutama dengan tidak terlalu banyak berpikir yang tidak penting. Terutama dengan melakukan kebaikan. Terutama dengan melakukan tindakan-tindakan cinta kasih. Apapun yang terjadi di sekitar kita tidak masalah. Karena ternyata ketika kita menyadari bahwa saya adalah kekasih Tuhan, diciptakan oleh Tuhan segambar dan secitra dengannya yang adalah kasih, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga kita bisa menjadi makhluk hidup yang ambil bagian dalam nafas Tuhan yang adalah kasih, dan kemudian kita menyadari itu, maka kemudian itu meluap, mengalir kasih itu kepada sesama. Dan pada waktu itu kita gembira, kita merasa damai. Orang di sekitar juga merasakan pancaran kedamaian itu. Pancaran luapan kasih itu. Sehingga semua orang merasakan kedamaian, sukacita, intinya buah-buah kebaikan. Maka kita perlu meneliti latihan sederhana. Apa yang saya lakukan hari ini? Dan apakah itu penting? Nanti diteliti dan kita akan tersenyum karena banyak hal yang kita lakukan nggak penting-penting amat. Juga kemudian kita meneliti, mengamati apa yang kita pikirkan. Nanti kita akan tersenyum sendiri karena banyak yang kita pikirkan tidak penting-penting amat juga. Bahkan banyak hal kita sudah lupa apa yang kita pikirkan. Padahal seringkali pikiran kita membuat kita muyek sendiri. Sebetulnya itulah yang disebut dengan hidup sederhana. Memikirkan hal-hal yang sederhana, menemukan sukacita dan kegembiraan dalam hal-hal yang sederhana, dan banyak bersyukur. Maka hidup kemudian penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan. Karena banyak hal memang tidak harus dipikirkan, tetapi dijalani dengan penuh syukur dan sukacita. Saya berharap Anda semua hari ini tidak terlalu muyek, tetapi banyak bersyukur dan mengalami setiap peristiwa dengan antusias. Karena percaya dalam setiap peristiwa apapun itu ada rencana Tuhan yang indah di sana. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.